Saham teknologi. Jadi sektor ini tuh indeksnya baru dibentuk ya tahun ini, tahun 2021 bulan Mei kalau saya nggak salah. Dan sudah naik banyak. Dipimpin oleh DCI. Jadi DCI ini perusahaan di sektor teknologi yang berbisnis data center. Nah, di sektor teknologi ada banyak saham-saham yang termasuk di dalamnya. Seberapa menarik saham-saham di sektor teknologi ini dan apakah masih ada peluang-peluang di saham teknologi yang mungkin belum terlalu hype disentuh oleh pasar sehingga kita bisa masuk di valuasi yang masih murah gitu. Dan apakah kedepannya saham-saham seperti ini masih masih akan terus melanjutkan kenaikannya atau tidak? Nah, cara kita pilihnya, so let's go langsung aja. Oke guys, jadi pertama kita akan lihat dulu di sektor teknologi ini ada berapa banyak sahamnya dan ada saham apa aja. Caranya pertama kita ke idx.co.id of course ya, ke bursa, habis itu kita ke data pasar, habis itu ke daftar saham. Nah, di sini teman-teman tinggal di sini pilih sektor aja teknologi gitu. Oke, pilih, cari, terus ini show semuanya 100 gitu. Nah, lalu ini tinggal di copy aja data ini semua kita copy dan saya udah copy ke sini gitu. Jadi ini adalah 21 saham di sektor teknologi. Nah, kan udah dapat nih list-list sahamnya. Ini ada papan utama, papan akselerasi, pengembangan dan sebagainya. Ini bedanya apa sih? Utama itu biasanya yang udah profit dan dia udah 3 tahun gitu. Profitable, akselerasi dan pengembangan tuh beda lagi regulasi, beda lagi regulasi. Tapi kita bukan mau bahas soal ini. Kita mau bahas soal bagaimana memilihnya gitu. Jadi saham-saham ini saya masukkan ke tools di sini ya. Jadi ini ada stock tracer map. Jadi saya tuh kalau misalnya mau analisa saham saya tuh nggak bisa sendiri gitu. Saya butuh tool, saya butuh alat gitu untuk saya bantu saya analisa. Kalau misalnya saya mau analisa ini semua satu-satu ya blenger gitu ya. Nggak mungkin saya analisa satu-satu gitu. Jadi saya perlu certain kategori, certain rules dan regulation yang saya harus patok gitu dan saya udah bikin di dalam tools ini. Jadi saya tinggal tarik aja datanya. Jadi semua data misalnya revenue, gross profit, aset, equity segala macam saya udah tarik gitu. Tinggal ya udah saya olah aja menjadi seperti ini. Nah, dari sini saya akan pilih berdasarkan pertama matriksnya adalah ROE. Jadi soalnya gini, ketika saya lihat ya beberapa saham teknologi di Indonesia ini berbeda nih dengan saham teknologi di US gitu. Maksudnya saham teknologi di US kan kayak misalnya Apple, Google ya, Amazon yang mereka memang menciptakan application, mereka menciptakan kayak misalnya smartphone gini-gini ya. Mereka menciptakan software gitu. Tapi perusahaan-perusahaan teknologi yang saya lihat di Indonesia itu mostly distributor perangkat elektronik, konsultasi software ya, integrator software, kemudian juga ada yang pembuatan untuk pembuatan untuk smartphone ya. Jadi manufaktur untuk bikin smartphone. Kemudian ada juga yang dompet digital dan sebagainya. Nah, otomatis kita kalau misalnya mau melihatnya itu matriksnya kayaknya akan berbeda deh dengan matriks-matriks kalau misalnya perusahaan-perusahaan teknologi di luar. Jadi perusahaan-perusahaan teknologi Indonesia ini sekarang yang saya lihat yang sekarang ini ya lebih kepada kebanyakan sih udah cukup established dan mereka kebanyakan ya distributor gitu. Distributor dari peralatan elektronik. Tapi meskipun begitu bukan berarti jelek gitu. Justru banyak juga yang bagus ya. Nah, jadi kita akan pilah nih. Nah, jadi kita pertama saya akan lihat dari ROE-nya. Saya akan break sort berdasarkan ROE. Saya lihat yang paling tinggi, paling rendah. Saya akan hilangkan yang blank. Yang blank itu artinya dia nggak profit gitu, dia masih rugi. Nah, terus dari sini udah ketemu beberapa. Terus saya mau lihat dari diantara sekian banyak saham-saham di sini, saya mau lihat yang dia menghasilkan cash flow di atas 100 miliar kalau bisa. Jadi saya akan kasih filter yaitu greater than 100 billion. Ya, jadi 100. Nah, terus ketemu nih ada beberapa saya sort berdasarkan misalnya saya mau sort berdasarkan CFO-nya. CFO ini berarti cash flow from operation. Nah, jadi ketemu nih ada rankingnya, ada MTDL, GLVA, MLPT, DCI, S dan PTSN. Nah, terus ini perusahaan diantara berarti kan dari tadi 21 udah langsung ke filter nih jadi 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ya, ada 6 saham di sektor teknologi nih. Nah, terus cara memilihnya di antara keenam nih gimana? Yang MTDL dagang apa, GLVA dagang apa, MLPT, DCI, ED sama PTS ini dagangnya apa gitu. Nah, untuk tahu ini, teman-teman bagi yang belum tahu bisa ke sini. Ya, ke keterbukaan informasi. Jadi, teman-teman make sure teman-teman cari tahu dulu ke company-nya teman-teman yang teman-teman mau masuk tuh dia ngapain gitu.
Nah, caranya adalah ke perusahaan tercatat, habis itu keterbukaan informasi, klik aja nanti muncul page seperti ini. Ini untuk nyari tahu tentang public expose. Jadi kita mau cari tahu tentang public expose di mana company itu mempresentasikan dia tuh dagang apa, kondisi keuangannya gimana ya. Jadi memberikan apa ya, quick gambaran lah, gambaran secara cepat gini perusahaan ngapain gitu. Oke, jadi saya udah coba buka satu-satu ya. Jadi saya mau kasih tahu ke teman-teman dari apa yang saya lihat. Nah, jadi kalau MTDL, kita pertama mulai dari MTDL ya. MTDL ini bisnis utamanya langsung kelihatan. Oh, distribusi, solusi, dan konsultasi, menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak. Oke, kemudian bisnis solusi digital untuk membantu proses transformasi, mencapai transformasi digital. Oke, kita udah tahu nih, dia bisnisnya distribusi ya, dan juga solusi dan konsultasi. Nah, bermitra dengan prinsip TIC kelas dunia. Jadi ada sekian banyak ya, kita bisa, teman-teman bisa pelajari nih kalau misalnya mau analisa lebih dalam gitu ya. Oh, ini bisa tahu struktur pemegang saham siapa. MTDL ini yang punya Ciputra Corpora ya, pengendali. Kemudian kita bisa lihat ya, ini ada beberapa merek yang didistribusikan ya oleh Metrodata MTDL. Kemudian kalau misalnya ini di digitalnya dia ngapain gitu, udah dijelasin di sini. Nah, jadi intinya sih kalau misalnya MTDL ini dia mendistribusikan hardware dan software ya. Software itu ada cloud juga, jadi ada sistem cloudnya juga ya, seperti ini ya. Ini juga cloud nih. Jadi cloud itu kan ada yang IaaS, SaaS, sama PaaS gitu. Jadi IaaS itu infrastructure as a service, SaaS itu software as a service, kemudian PaaS itu product as a service. Jadi ini cloud juga, jadi dia menyediakan cloud. Nah, dari sini ya kita tahu sekian banyak brand yang bekerja sama dengan si MTDL ini. Nah, terus dari sisi hardware-nya. Dari sisi software, dia menyediakan solusi seperti ini ya. Jadi ada cloud service, big data, security, hardware. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau baca silakan ya. I leave it to you untuk teman-teman baca gitu. Nah, terus yang kedua kita akan menganalisa, mencari tahu GLVA. GLVA ini apa? Galva Technologies ya. Jadi solutions, printing solution, dan IT distribution. Oke. Ya, IT distribution, Acer, Lenovo, Benki, dan ViewSonic. Kemudian ada ini ya, business solution ada ini. Oke, digital solution dia melayani sales, marketing, consultation. Intinya sih sebenarnya bisnisnya cukup mirip ya dengan MTDL, cuma MTDL kayaknya memiliki brand yang jauh lebih banyak gitu. Kalau ini kan baru berapa, tapi MTDL itu udah banyak banget di sini gitu. Oke, kemudian kalau bisa kita lihat lagi ya, habis itu ada Multipolar ya. Multipolar ini grupnya Lipo. Oke, Multipolar dia punya Visionet dan Geraha Teknologi Nusantara, pengoperasian data center. Nah, jadi punya data center nih. Multipolarnya punya data center, dan yang satunya Visionet ini service untuk pelayanan untuk jasa IT. Kemudian kita lihat lagi ke bawah ya, dia ada apa lagi yang kita bisa ambil. Oke, jadi intinya si Multipolar ini, MLPT ini juga ada bisnis data centernya. Jadi data centernya lagi hype banget ya. Kemudian ada juga yang Visionet tadi. Nah, lalu ke ini sekarang kita ke DCI data center gitu. Data center tuh ngapain? Data center itu adalah dia itu memberikan sewa tempat untuk data, storage data. Jadi maksudnya apa? Maksudnya itu gini. Jadi kalau misalnya kita mau akses gitu ya, kita buka Google, kita buka intinya kita mau ngambil sesuatu lah kita mau browsing lah gitu dari web ya. Nah, kok bisa kita dapat data tersebut? Kok bisa kita dapat informasi tersebut? Karena informasi tersebut sudah di-store ke dalam cloud, dan cloud itu disimpannya ya, infrastrukturnya perlu data center. Ya, perlu data center buat maintain sehingga kapanpun kita mau buka ya. Bisa teman-teman jam 2 pagi bangun mau browsing ya gitu, bisa iseng mau browsing ya tetap ketemu datanya. Nah, karena itu sudah di-store ke dalam sebuah server gitu, dalam sebuah cloud, dan itu memang terpasang di dalam data center. Nah, data center ini bisnisnya seperti itu. Jadi dia tidak bikin cloudnya, tapi dia tuh yang membuat tempatnya, jadi sewanya. Jadi yang menyewakan seperti kayak mall lah, teman-teman bayangkan kayak mall. Mall itu
beberapa mall dia nggak jualan barangnya, tapi dia menyediakan tempat, menyewakan tempat di dalam mall untuk ya tenan gitu. Nah, jadi itu bisnisnya DCII. Kemudian kita lihat lagi ads ya. Ads ini ads ini nih ya, Indonet ya. Nah, Indonet ini kita lihat ya, dia dagang apa sih? Nah, fokus layanan Indonet. Pertama konektivitas yaitu network fabric ya, kemudian ada data center juga ads ya, kemudian ada cloud global gitu. Dia digital platform infrastructure gitu. Nah, jadi mirip sih bisnisnya tuh seperti DCII, yaitu data center juga. Dan kalau misalnya ads ini kapasitasnya 6 megawatt, si DCI ini kalau saya nggak salah udah 30-an ya, 37 megawatt kalau saya nggak salah dia punya kapasitas gitu. Nah ya 37 megawatt ya bisnisnya data center. By the way, Telkom ya, PT Telkom Indonesia itu juga ada masuk ke data center sebenarnya. Eh, lagi bangun storage-nya di Cikarang. So kita tunggu aja, itu kapasitasnya bisa 70-an, jadi 2 kali lipatnya DCII. Ya. Jadi kita tahu ya, oke, Indonet, DCII, multipolar, data center ya, 3 ini data center. Kemudian ada MTDL sama GLVA itu distribusi. Nah, kemudian ada PT Sat Nusa Persada, PTSN. Ya, PTSN. Kita lihat dia ngapain ya, dia kerja ngapain. Oke. Assembly proses, testing proses, packaging proses. Oke. Kalau saya lihat dari sini dia manufaktur ya, jadi dia itu memproduksi ya kayak ini ya, smartphone, kemudian produksi network dan juga smart home. Jadi dia tuh memproduksi hardware sebenarnya. Jadi kok waktu itu saya lihat brand yang bekerja sama dengan dia itu ada Huawei, kemudian ada Panasonic, ada ViewSonic, kemudian ada apa untuk smart device gitu yang seperti ini ya, saya nggak tahu sebutannya apa, smart network seperti ini. Kalau dari PTS ini bisnisnya lebih berbeda dibanding yang lain, dan ini lebih mirip seperti Foxconn-nya China. Jadi Foxconn itu kalau Apple itu produksinya kan di China ya dulu. Saya nggak tahu kok sekarang udah update belum. Tapi Apple itu yang produksi dulu Foxconn ya, jadi yang mengassembly produknya itu Foxconn. Nah, jadi PTSN ini seperti Foxconn-nya China gitu. Jadi ini Foxconn-nya Indonesia. Nah, jadi dari sini kita tahu oke, gambaran dari ke 1 2 3 4 5 6 saham ini 3 ke 6-6-nya agak berbeda nih. Jadi kita kalau mau ini ya, kita bisa sektor bidang usahanya. Nah, lalu di antara ke 6 ini mana yang sebenarnya memiliki kekuatan paling kuat gitu di antara semua ini. Kalau dari segi ROE memang yang paling besar itu adalah multipolar ya. Multipolar dia memiliki ROE yang tinggi, tapi di antara semuanya ya semua kayak misalnya MTDL, GLVA, multipolar, DCI dan S ini ROE-nya juga tinggi-tinggi semua gitu. Nah, kalau misalnya PTS kan dia 2% gitu. Misalnya kita bisa singkirkan, kita nggak lihat itu. Kita lihat misalnya mau MTDL, GLVA, DCI dan yang ke 5 ini gitu. Berarti kita mengerucut nih dari awalnya sekian banyak jadinya 21, jadinya menjadi 5 yang terbaik yang kita bisa pilih. Yaitu ada 3 data center, 2 adalah distribusi. Yang PTSN lagi ya, kita langsung skip aja seperti ini. Nah, jadi di antara ini kita mau lihat mana yang harganya paling mahal gitu. Oke. DCI dan Edge ya ini udah kelewat mahalnya 700-an ya, PER dan PBV-nya sekitar 700-an. Tapi saya sebenarnya kalau misalnya untuk valuasi saya nggak lihat PER dan PBV top gitu, tapi ini cukup memberi kita sebuah gambaran apa namanya, apakah ini lagi hype banget atau tidak. Nah, sejujurnya saya nggak terlalu suka membeli perusahaan yang sedang hype banget gitu, karena biasanya valuasinya udah terlalu mahal. Dan ketika kita valuasi, kita hitung menggunakan Excel seperti ini, kita hitung cash flow-nya, kita hitung valuasi yang beneran ya, bukan hanya PER dan PBV, biasanya memang sudah overvalue banget. Nah, tinggal ya menyisakan MTDL dan juga GLVA. Nah, kalau misalnya kita suruh pilih antara MTDL dan juga GLVA, saya pasti akan pilih MTDL karena dia memiliki ROE yang lebih tinggi, kemudian juga secara PER dan PBV juga nggak terlalu hype gitu. Jadi masih untuk saya hitung valuasinya, saya masih lebih semangat gitulah untuk menghitungnya. Tapi kalau dari sini ya sebenarnya di antara
teknologi, ya berarti 5 saham ini nih yang cukup bagus dari segi kualitas bisnis. Nah, tapi ya teman-teman harus bedain juga antara good company dengan good investment. Ya, jadi good company ya berarti dia menghasilkan cash flow, dia untung ya, dia bagus, tata kelolanya bagus, hutangnya bisa dikontrol. Itu good company. Tapi good company bisa jadi bukan good investment kalau misalnya harga sudah terlalu mahal. Kalau bisa kita teman-teman belinya di harga yang terlalu mahal, ya itu simply nggak masuk akal juga ya. Jadi kayak misalnya Ferrari nggak bisa dibeli dengan harga Bentley gitu. Ferrari ya Ferrari gitu. Mercy nggak bisa dibeli dengan harga Ferrari. Mercy ya Mercy gitu. Jadi nggak bisa jadi masing-masing itu harus tahu harganya, harus tahu value-nya. Nah, ya dari sini teman-teman lebih pilih yang mana di antara semuanya? Apakah teman-teman masih ingin menunggu DCI buka suspendnya baru masuk lagi, atau gimana di antara sekian banyak pilihan saham seperti ini? So let me know down in the comment. Semoga apa yang saya sharingkan di sini bermanfaat. Kita mencoba secara singkat ya, kita membedah sektor ini dan kira-kira mana perusahaan yang menarik. So let me know in the comment ya teman-teman, komen mana saham yang teman-teman kira-kira menarik gitu bagi teman-teman. Dan siapa tahu kita bisa diskusi lebih jauh. Oke, semoga bermanfaat. I'll see you in the next video. Bye-bye.